Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidni Farid Anabil Hidayat dari kelas 11E. Di sini saya akan membuat video tentang diagram pecar, regresi linear, lalu koefisien korelasi. Pengertian diagram pencar atau scatter plot. Diagram pencar adalah grafik yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Data ditampilkan dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat kartesius, di mana setiap titik mewakili pasangan nilai X dan Y. Manfaat diagram pencar. 1. Mengetahui hubungan antara dua variabel. 2. Mengidentifikasi pola dan tren data. Yang ketiga, membantu dalam membuat prediksi. Yang keempat, memudahkan analisis data dalam penelitian dan kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan. 1. Jam belajar dengan nilai ujian. Yang kedua, lama olahraga dengan tingkat kebugaran. Yang ketiga adalah harga barang dengan jumlah permintaan. Pengertian data bivariat. Data bivariat adalah data yang terdiri atas dua variabel yang diamati pada objek yang sama. Tujuan analisis data bivariat adalah mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut. Jenis variabel. Variabel independen atau X. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel lain. Variabel ini biasanya ditempatkan pada sumbu X. 2. Variabel dependen atau Y. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini biasanya ditempatkan pada sumbu Y. Pengertian korelasi. Korelasi adalah hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Korelasi menunjukkan bagaimana perubahan pada satu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lainnya. Tujuan mempelajari korelasi. 1. Mengetahui hubungan antar variabel. 2. Memahami pola perubahan data. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang keempat, menjadi dasar dalam analisis statistik lanjutan. Ciri-ciri adanya korelasi. 1. Titik-titik data membentuk pola tertentu. Yang kedua, perubahan satu variabel diikuti perubahan variabel lainnya. Yang ketiga, hubungan dapat bersifat positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Jenis-jenis korelasi pada diagram pencar. 1. Korelasi positif. Korelasi positif terjadi ketika kenaikan nilai variabel independen diikuti oleh kenaikan nilai variabel dependen. Ciri-cirinya. 1. Titik-titik data membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas. 2. Kedua variabel bergerak searah. 2. Korelasi negatif. Korelasi negatif terjadi ketika kenaikan variabel independen diikuti oleh penurunan variabel dependen. Ciri-cirinya yaitu titik-titik data membentuk pola turun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu, kedua variabel bergerak berlawanan arah. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi apabila perubahan pada variabel X tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan perubahan pada variabel Y. Ciri-cirinya yaitu titik-titik data tersebar secara acak, lalu tidak membentuk pola tertentu. Yang terakhir, korelasi nonlinear. Korelasi nonlinear terjadi apabila hubungan antar dua variabel tidak membentuk garis lurus, tetapi membentuk kurva. Ciri-cirinya, pola data melengkung, hubungan tidak konstan. Arah tren pada diagram pencar. 1. Tren linear positif. Hubungan membentuk garis lurus yang naik dari kiri ke kanan. Contoh, jam belajar dan nilai ujian. 2. Tren linear negatif. Hubungan membentuk garis lurus yang menurun dari kiri ke kanan. Contoh, jumlah rokok dan usia harapan hidup. C. Tren kurva linear.
Hubungan membentuk pola parabola atau huruf U. Contoh, hubungkan tingkat stres dan performa kerja. Pada tingkat stres rendah hingga sedang, performa meningkat. Tetapi, jika stres terlalu tinggi, performa menurun. Berikut ada 5 contoh gambar diagram bencar. Yang pertama adalah korelasi positif linear. Semakin meningkat nilai variabel X, semakin meningkat nilai variabel Y. Yang kedua adalah negatif linear. Semakin meningkat nilai variabel X, semakin menurun nilai variabel Y. Yang C adalah tidak berkorelasi. Pola penyebarannya acak dan tidak berbentuk pola tertentu. Lalu yang D, positif nonlinear kurva. Berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus dan arah garis naik dari kiri ke kanan. Lalu yang terakhir ada negatif non-linear kurva. Berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus dan arah garis turun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu ada regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Lalu untuk menentukan B, rumusnya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Lalu untuk rumus A, yaitu sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Keterangannya adalah Y itu variabel terikat, X itu variabel bebas, A itu konstanta, B itu koefisien regresi, lalu N itu adalah banyak pasangan. Jika ingin mencari model regresi, kita harus memperhatikan data bivariat. Jika data bivariatnya kurang lengkap seperti tabel yang paling atas, kita harus melengkapinya sendiri. Seperti tabel di atas, kekurangan data bivariat X kuadrat dan XY. Cara menentukan X kuadrat adalah dengan mengalihkan bilangan pada tabel X. Seperti 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 4 kali 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Cara menentukan XY adalah dengan mengalihkan bilangan X dan Y. Contoh, 2 dan 3 sama dengan 6, 3 kali 4 sama dengan 12, 4 kali 6 sama dengan 24, dan seterusnya. Untuk menentukan sigma, kita harus menjumlahkan angka-angka yang pada kolom tersebut. Misalnya untuk sigma X, kita harus menambahkan 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Hasil dari sigma X adalah 20, dan seterusnya. Jika sudah mengetahui data bivariat dan sigma dari masing-masing variabel tersebut, tinggal menentukan nilai B dan A. Rumus nilai B adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Lalu masukkan angka-angkanya. 5 dikali 92 dikurang 20 kali 22 per 5 dikali 90 dikurang 20 kuadrat. Sama dengan 460 dikurang 440 per 450 dikurang 400 sama dengan 20 per 50. Jadi 20 per 50, 20 dibagi 50, hasilnya 0,4. Lalu, untuk menentukan nilai A, rumusnya adalah sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Sama dengan 22 dikurang 0,4 dikali 20 per 5.
sama dengan 22 kurang 8 per 5. Hasilnya 14 bagi 5 sama dengan 2,8. Dengan demikian, kita mengetahui model regresi data tersebut adalah Y sama dengan 0,4 X plus 2,8. Pengertian koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf R. Tujuan mempelajari koefisien korelasi. 1. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Contoh, hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Lalu, untuk menentukan arah hubungan antara variabel. Jika positif, kedua variabel meningkat atau menurun bersama. Jika negatif, satu variabel meningkat, lalu variabel yang lain menurun. Selanjutnya, mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Apakah hubungan tersebut lemah, sedang, atau kuat? Selanjutnya, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, misalnya dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan penelitian. Yang terakhir menjadi dasar analisis lanjutan seperti regresi linear dan prediksi data. Rumus koefisien korelasi. Rumusnya adalah R kecil sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Keterangannya, R adalah koefisien korelasi persen, N itu banyak sampel, X, Y itu hasil perkalian antara nilai X dan Y, X itu nilai variabel bebas, dan Y itu variabel terikat. Sama seperti mencari model regresi, untuk mencari koefisien korelasi juga kita harus memperhatikan data bivariat. Seperti tabel yang paling atas, ada beberapa data bivariat yang kurang seperti X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Menghitungnya juga sama. Untuk mencari X kuadrat, tinggal dikalikan bilangan yang ada di tabel X. Seperti 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Lalu sama juga dengan untuk mencari Y kuadrat. Tinggal dikalikan angka-angkanya yang ada di kolom Y. Seperti 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Untuk mencari XY, tinggal dikalikan bilangan di kolom X dan di kolom Y. Dan untuk mencari sigma, tinggal ditambah bilangan yang ada di masing-masing kolom. Seperti di kolom X, sigma untuk mencari sigma X, tinggal ditambahkan saja. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 20. Jadi sigma X-nya adalah 20. Jika sudah mengetahui data bivariat dan sigma dari masing-masing variabel, tinggal memasukkan ke rumus koefisien korelasi. Rumusnya adalah R kecil sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Lalu, selanjutnya 5 dikali 92 dikurang 20 dikali 22 per akar 5 dikali 90 dikurang 20 dikuadratkan dikali akar 5 kali 102 dikurang 22 dikuadratkan. Sama dengan 460 dikurang 440 per
akar 450 dikurang 400 dikali akar 510 dikurang 484 sama dengan 20 per akar 50 dikali akar 26 sama dengan 20 per akar 1300 sama dengan 0,5547. Jadi, koefisien korelasi dari data tersebut adalah R sama dengan 0,5547. Pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar pengaruh atau kontribusi variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi biasanya dilambangkan dengan R besar kuadrat. Rumusnya, R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Karena sebelumnya sudah tahu untuk mencari koefisien korelasi, sekarang lanjut untuk mencari koefisien determinasi dengan rumus R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100% sama dengan 0,2 dikuadratkan kali 100% sama dengan 0,04 dikali 100% sama dengan 4%. Jadi, koefisien determinasinya adalah 4%. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.